Assalamualaikum, shalom. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ujian akhir semester pada mata kuliah Geologi Dasar. Namun sebelum saya menjelaskan lebih dalam, izinkan saya terlebih dahulu untuk mempresentasikan namun sebelum itu perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Frigita Tandiala dengan NIM 072002200029 Fakultas FTKF Prodi Geologi kelas B. Pertanyaan pertama yaitu jawablah pertanyaan tentang stratigrafi di bawah ini. Bagian A yaitu apa jenis ketidakselarasan yang ditunjuk oleh huruf X. Jenis ketidakselarasan yang ditunjuk oleh X yaitu adalah angular unconformity. Angular unconformity yaitu jenis ketidakselarasan yang hubungan antara satu lapisan batuan atau sekelompok batuan dengan batuan lainnya memiliki hubungan atau kontak yang membentuk sudut. Sedangkan bagian B yaitu ditanyakan stratigrafi antara C dan D. Hubungan stratigrafi antara C dan D yaitu conformity. Conformity adalah hubungan antara satu lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya di atas atau di bawahnya yang bersifat kontinu atau terus-menerus, tidak terdapat selang waktu pengendapan atau sedimentasi. Pertanyaan bagian C yaitu jenis hubungan stratigrafi antara F dan G. Hubungan stratigrafi antara F dan G yaitu adalah paraconformity. Paraconformity atau biasa dikenal dengan keselarasan semu yaitu hubungan antara lapisan sedimen yang terdapat suatu keselarasan yang sejajar lapisan sedimen lainnya. Bagian D yaitu hubungan stratigrafi antara A dan B. Dapat terlihat pada gambar bahwa hubungan stratigrafi antara A dan B yaitu non-conformity. Non-conformity adalah hubungan antara dua lapisan batuan atau sekelompok batuan dengan batuan beku atau metamorf. Pertanyaan kedua yaitu tipe sesar yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama, tipe sesar yaitu adalah sesar naik atau reservoir fault. Nah, reservoir faults adalah patahan hasil dari gaya tegasan konvensional horizontal pada batuan yang bersifat retas di mana hanging wall block berpindah relatif ke atas terhadap footwall. Di sini adalah hanging wall, sedangkan di bagian sini adalah foot. Di sini adalah footwall. Sedangkan pada gambar kedua yaitu dapat dilihat bahwa gambar ini menunjukkan sesar mendatar menganan. Nah, sesar mendatar menganan ini arahnya itu searah dengan arah jarum jam. Perputaran arah jarum jam. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan stress dan strain.
Nah, stres adalah gaya yang mengenai batuan atau sesuatu yang lain menyebabkan perubahan. Sedangkan strain sendiri perubahan dalam ukuran atau bentuk dari suatu objek padat atau batuan sebagai reaksi terhadap stres. Pertanyaan bagian B yaitu perbedaan mendasar mengenai deformasi mekanisme brittle dan ductile. Nah, deformasi brittle yaitu deformasi yang terjadi pada batuan secara rapuh, biasanya terjadi pada terjadi pada permukaan bumi. Brittle ini akan patah saat diberikan force. Saat diberikan semakin banyak force yang diberikan, maka brittle ini akan patah. Sedangkan deformasi ductile yaitu deformasi pada batuan yang terjadi secara kenyal, terjadi karena temperatur dan tekanan yang tinggi. Biasanya terjadi pada kedalaman bumi. Nah, di ductile ini berbanding balik lagi dengan brittle, di mana ductile sendiri yaitu semakin besar deformasinya maka akan semakin besar atau menambah. Pertanyaan nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan petroleum system beserta 5 elemennya. Petroleum system atau biasa dikenal dengan eksplorasi yaitu konsep mencari minyak bumi dan gas bumi, di mana konsep ini menyatukan beberapa elemen. Berbeda dari proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Adapun elemen-elemen pada petroleum system yaitu yang pertama yaitu source rock. Source rock ini di mana minyak bumi pertama kali terbentuk mengalami pematangan sehingga membentuk hidrokarbon. Sedangkan yang elemen kedua yaitu reservoir rock. Minyak bumi akan terakumulasi setelah bermigrasi dari source rock, batuan berpori mampu menampung fluida. Sedang yang ketiga yaitu elemen ketiga yaitu migration. Migration di mana hidrokarbon dapat berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Elemen keempat yaitu trap. Trap merupakan batuan yang impermeable, berfungsi sebagai jebakan sehingga dapat menjebak minyak bumi agar terperangkap dan tidak bermigrasi ke tempat lain. Elemen kelima yaitu seal rock, di mana seal rock ini sebagai penghalang minyak untuk bermigrasi lebih jauh. Pertanyaan bagian B yaitu apa perbedaan antara resource dan reservoir pada sumber daya minyak dan gas bumi. Nah, reservoir sendiri adalah cadangan sumber daya migas yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya. Sedangkan resource adalah cadangan sumber daya migas yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara real. Pertanyaan kelima yaitu sebutkan dan jelaskan satu jenis endapan mineral, kemudian berikan contoh lokasinya yang sedang ditambang sekarang ini. Di sini saya sendiri mengambil endapan porphyry CU, di mana endapan porphyry CU ini terbentuk karena akibat dari intrusi batuan beku dengan komposisi intermediate asam dan mengalami kontak dengan batuan samping pada kedalaman yang sedang, sekitar 1-4. Ciri-ciri pada endapan porphyry CU yang pertama itu tekstur porfiritik, yang kedua yaitu urat-urat kuarsa, yang ketiga yaitu breksiasi. Biji yang terbentuk adalah pirit, turmalin, kalkopirit, kaprit. Sedangkan lokasi endapan yaitu grass break, Irian Jaya, Dirin Jaya. Mungkin grass break udah terkenal di mana-mana. Nah, di sini
Saya jelaskan bahwa Grasberg adalah contoh lokasi tambang yang dinyatakan sebagai lapangan tambang terbesar di dunia. Sistem endapan porfiri Cu biji tubuh berada pada sekitar intrusi monadiorit pada paham penyerta sedimen klastik. Hal ini didukung dengan produksi yang tinggi di tahun terakhir. Demikian presentasi UAS saya kali ini. Apabila ada kata, pengucapan, maupun kalimat pengucapan atau teori yang tidak sesuai, saya mohon maaf, dimaklumi. Sekian, terima kasih dari saya.